kereta eksekutif gitu ya. Untuk teman-teman yang mau mudik motoran ya, nah kayak gini kan bahaya ini, dia nyerobot lampu merah tuh kan, kita nggak tahu yang dari arah sana kondisinya kenceng apa enggak. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini kita memulai perjalanan dari Tuban. Ini pagi-pagi udah lumayan gerimis, rintik-rintik syahdu. Ya moga-moga gerimisnya gini-gini aja ya sampai bersih. Dan saya doakan teman-teman juga dalam kondisi sehat, puasanya lancar, dan ibadahnya lancar dan sehat sampai nanti hari Lebaran dan seterusnya, amin. Ini kalau prediksi saya seharusnya di jalan santai karena anak-anak sekolah kan juga udah pada libur ya. Sekolah udah pada libur, jadi jalanan lumayan sepi lah insya Allah. Nanti sampai bersih kalau lancar ya sekitar jam 6:30 pagi. Ini berangkat dari Tuban jam 5-an setelah sholat subuh ya. Jadi sahur dulu di rumah, sholat subuh, terus berangkat ke Gresik. Assalamualaikum. Kalau tips ya buat teman-teman yang memang sering melakukan perjalanan jauh, kalau bisa motornya dikasih oli dan spare part itu yang kualitasnya maksimal ya, supaya apa, supaya kita enak jalan, kita nggak capek ya. Kata rantai atau ban atau oli itu kita kasih yang bisa meningkatkan performance motor itu maksimal. Jadi saat kita di jalan posisi malam, jalanan sepi, atau yang sering berangkat pagi atau yang pulangnya malam, single touring, nah itu paling enggak tuh kita tenang jalan itu, kita tahu kalau ini motor itu dalam kondisi maksimal. Jadi apa ya, mental kita sebagai rider itu juga terjaga gitu kalau kita tahu kondisi motor kita itu sehat. Nah, itu sekedar coba sih kalau menurut pandangan dari diri saya ya, selama saya mengendarai motor beberapa tahun ke belakang. Jadi tingkat kepedean rider itu jadi maksimal kalau si rider itu tahu motornya dalam performance maksimal. Sepertinya udah menjelang pagi, langitnya udah terlihat sedikit cerah. Dan kondisi batikannya masih bagus, tapi kok rasanya jalan tidak enak. Nah ini, terutama di jalan yang di aspalnya di garis-garis ya, untuk ngilangin gelombang itu kita melewati kok tidak enak. Kenapa? Nah ini teman-teman rider juga harus teliti ya dalam pemilihan ban. Tidak hanya kita konsentrasi atau fokus pada harga yang
terjangkau, tapi juga safety-nya juga harus dipertimbangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kondisi ban untuk belakangan ini itu berbeda, produksinya itu berbeda, hasil produksinya itu berbeda. Itu dari segala merek ya, dari segala merek ban itu berbeda lah kondisinya. Walaupun batikannya bagus, tapi kadang itu kita ngerasa nggak enak aja gitu. Nah, itu kita harus perhatikan juga tanggal produksi mereka. Mungkin kalau riders yang sudah jadul-jadul, sudah lama-lama pasti mengalami ban itu kalau sampai kawatnya keluar itu baru diganti. Kalau sekarang itu performance-nya itu menurun walaupun batiknya itu masih tebal. Itu dikarenakan apa? Karena tanggal produksinya yang udah lewat setahun atau setahun setengah. Nah, itu entah bagaimana bahan bakunya si ban itu sekarang kalau udah setahun lebih itu pasti ada penurunan kualitas. Jadi karetnya itu kalau kita bilang itu ya, kalau karetnya itu udah mulai getas, sudah mulai mati. Jadi si ban itu nanti kondisinya tuh keras. Jadi dia pada saat nempel di aspal itu kurang gigit. Jadi pas ngelewatin jalan-jalan yang digaruk karena ngilangin gelombang itu kita ngerasanya nggak enak, goyang-goyang motor itu. Karena si ban itu nggak gigit ke aspalnya, dia itu kayak lempar, kebuang-buang gitu dari aspalnya, selip-selip. Dan kalau karet ban mati, itu potensi selip pada saat melewati palang pintu rel kereta api. Pada saat melewati rel kereta api, apalagi di waktu hujan, itu tensinya lebih besar untuk selip. Jadi harus diperhatikan juga tanggal produksi bannya ya teman-teman, kalau pada saat penggantian ban. Kalau merek ban terserah lah, yang penting tanggal produksinya baru. Insya Allah karetnya bagus dan masih empuk, dan di jalan itu masih rider-rider, terutama rider malam yang bermata minus seperti saya, itu pasti sangat terkendala pada saat kita berpapasan dengan lampu dim ya, dim light ya. Nah seperti ini, seperti motor ini, atau ya yang legend lah, motor yang selalu menyoroti muka kita itu adalah Scoopy. Nah ini kayak gini, dia mau nyalip masih lampu jauh. Atau yang paling bangga itu adalah Fortuner, karena dia udah lampunya laser light, kena mata itu rasanya tuh, terutama buat rider yang mata minus seperti saya tuh, kalau seperti kita kasih cahaya ilahi gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat mana-mana lagi. Nah, butuh beberapa detik untuk penyesuaiannya, terutama yang punya myopi ya, mata malas. Itu penyesuaiannya agak lebih lama lagi kalau setelah kena dim light. Ya, moga-moga ada peraturan khusus lah tentang seperti itu, karena lampu-lampu putih terutama yang H2 laser atau yang bilet, kalau kena mata itu sakit. Nah, kalau dari diri kitanya sendiri, kita bisa pakai kacamata yang sudah ada kok sekarang, lensa itu yang bisa menyesuaikan dari paparan sinar lampu di luar. Karena cukup bahaya juga bagi rider-rider yang bermata minus seperti saya ini, pada saat kita lagi
kecepatan tinggi, ternyata kita langsung ditembak lampu dashboard ini, tas kena mata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak hati-hati ya bisa jadi potensi kecelakaan. Langitnya sudah mulai terang teman-teman, ya udah mulai masuk ke langitan ya. Ini kita di Hidang sudah mau masuk ke langitan. Ada yang mulai mudik motoran. Nah, tentunya nggak masalah ya untuk kita para rider itu mudik motoran. Yang penting pastikan aja kondisi motor, kondisi kendaraan kita dalam kondisi maksimal ya. Nah, motor atau mobil juga itu selalu dalam kondisi yang sehat, spare partnya sudah diganti semua yang baru. Yang seperti saya bilang tadi, tingkat kepedean rider itu perlu juga pada saat di perjalanan. Jadi dia tahu kondisi di perjalanan itu mobil yang ada tumpang atau motor yang ada tumpang itu dalam keadaan yang performance maksimal. Nah, sekedar tips buat para mudik yang motoran, mungkin jalur Pantura bisa jadi solusi yang alternatif, jalan yang cukup aman lah kalau menurut saya ya. Mungkin tipsnya kondisi badan juga harus fit, atau kalau bisa minimal ada temennya, rombongan, dan satu muatannya kalau bisa dijaga muatan motor, bawa barang yang perlu-perlu saja. Nanti kalau misalkan untuk oleh-oleh atau baju ganti yang besar-besar itu kirim paket aja ke tempat tujuan. Jadi nanti jauh-jauh hari ya seperti minggu-minggu inilah, kayak Senin gini kita udah kirim baju-baju ganti kita ke rumahnya nenek atau ke rumahnya orang tua. Jadi pada saat kita sudah sampai di sana, paketnya juga udah datang. Karena kalau enggak ya masalah kan itu rumah orang tua sendiri aja. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan Babat. Coba kita cek kondisinya teman-teman, apakah banjir, masih banjir, masih banjir, enggak sih, aman ya teman-teman ya, udah nggak ada luapan air lagi ya. Biasanya luapannya sampai di pohon-pohon pisang itu, tapi ini udah lumayan surut ini. Oh iya, kondisi cuaca yang sedang ekstrim ini juga minimal jas hujannya juga harus proper ya teman-teman ya. Jangan pakai jas hujan kelelawar, karena jas hujan kelelawar itu juga cukup mengganggu performance kita dalam mengendarai motor, mengganggu pandangan pengguna motor lain juga pada saat mau menyalip. Perhatikan lampu lalu lintas. Mungkin itu yang tips yang bisa saya share untuk teman-teman yang mau mudik motoran ya. Nah kayak gini kan bahaya ini, dia nyerobot lampu merah tuh kan, kita nggak tahu
yang dari arah sana kondisinya kencang apa enggak. Buat teman-teman rider yang mau motoran ataupun yang sering perjalanan jauh menggunakan motor, selalu bawa peralatan motor, kunci-kunci motor. Minimal itu ada tang sama kunci buat buka busi, minimal harus ada itulah, obeng. Kalau bisa lebih lengkap ya alhamdulillah, cuman minimal itu kita bawa alat sendiri. Siapa tahu kita macet di kondisi jalan yang jauh dari bengkel dan jauh dari tempat servis, kita itu bisa mengatasi sendiri di tengah jalan, seperti kayak ya untuk ganti-ganti ringan lah. Kalau motor laki seperti saya, motor cowok itu biasanya yang sering kendala itu di kabel kopling. Nah, kita harus bawa serep seling kopling sama sekalian nepelnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngalamin putus kabel kopling di tengah jalan yang sepi, kita bisa ganti sendiri. Dan alat yang digunakan kan juga nggak begitu banyak. Kalau cuma ganti seling kopling, paling ya obeng plus, tang, sama oli lah. Oli kita pasti bawa oli yang kecil aja. Jadi sekedar mengingatkan ya teman-teman, kalau untuk yang perjalanan jauh paling enggak peralatan untuk servis ringan kita harus bawa. Nah, tips yang berikutnya ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman, untuk rider-rider yang luar kota. Pasti kita tidak bisa menghindari untuk berbarengan dengan kendaraan-kendaraan berat dan besar. Tipsnya cuma satu teman-teman, sabar. Gak usah melawan, karena mereka kendaraannya lebih besar daripada kita. Dan ya itu tadi kuncinya sabar. Kita sabar. Kalau mereka mau duluan ya silahkan. Lagian kita kan di sini posisinya juga pengendara, bukan pembalap. Kalau kita mau balapan ya di sirkuit aja. Tapi kalau di sini kan kita memang rider, kita menikmati perjalanan. Kita menggunakan jalan ini ya untuk perjalanan, untuk menuju ke suatu lokasi yang kita tuju. Dengan kondisi sampai di lokasi selamat, tidak ada masalah, tidak kurang satu apapun, dan kita bisa ketemu keluarga yang nanti kita di rumah. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita tidak ditemani dengan hujan, tapi ditemani dipayungi oleh mendung. Jadi suasananya cukup syahdu, jalanannya ya bisa dibilang cukup padat pagi ini.
tanggal 24 Maret 2025 hari Senin. Kondisi jalan cukup kondisional, tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu lengang, masih masuk akal lah untuk dilewati. Masuk kota Lamongan. Nah ini teman-teman, ring roadnya ini belum jadi ya. Mungkin kalau ring roadnya ini sudah jadi, bisa lumayan mengurangi kemacetan yang ada di perlintasan kereta ya, buat yang melintas di kota Lamongan. Sangat membantu sekali ini untuk memecah macet, kepadatan jalan di kota Lamongan. Mau masuk perlintasan pasti kondisinya padat seperti ini, karena kendaraan berat maupun terutama kendaraan berat ya, sama motor itu pasti dia akan mengurangi kecepatan pada saat melintasi. Waduh, ada kereta lewat nih teman-teman. Oke lah.